Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fayat Rifki dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 21. Saya akan mempresentasikan tentang tokoh nasional atau tokoh daerah yang telah berjuang melawan penjajah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tokoh nasional yang pengaruhnya sangat besar dan memainkan peran besar dalam proses kemerdekaan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya akan membawakan tokoh bernama Insinyur Soekarno. Materi-materi atau hal-hal yang akan saya bahas adalah 1. Biodata Insinyur Soekarno. 2. Sejarah awal Insinyur Soekarno. 3. Masa kecil dan pendidikan Insinyur Soekarno. Yang keempat adalah kiprah sang proklamator untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah akhir hayat Insinyur Soekarno. Langsung saja kita mulai. Nama beliau adalah Insinyur Soekarno. Nama lahir atau nama kecil beliau adalah Kusno Sosrodihardjo. Beliau lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 pada usia 69 tahun. Beliau beragama Islam. Gelar beliau adalah sebagai pahlawan nasional. Jabatan beliau sebagai Bapak Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia pada periode 1945 atau bertepatan pada awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berakhir pada tahun 1967 atau pada akhir gerakan G30 SPKI. Beliau memiliki ayah bernama Raden Kusno Sosrodihardjo dan ibu orang Jepang bernama Ida Ayu Nyamanrai. Beliau memiliki 7 orang istri yang bernama Inggit Garnasih, Fatmawati, Haryati, Hartini, Utari, Yurike, dan Ratnasari Dewi. Dan memiliki 11 orang anak. Dan yang paling terkenal adalah Megawati Soekarno Putri yang pernah menjabat sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia wanita pertama. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah awal Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno atau Bapak Kusno Sosrodihardjo adalah seorang proklamator pertama yang telah mengikrarkan proklamasi pada tahun 1945, tepatnya pada hari Jumat 17 Agustus. Di rumah Laksamana Maeda bersama dengan temannya dan rekannya yang juga menjabat sebagai wakil presiden, yaitu Muhammad Hatta. Presiden Soekarno mencetuskan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dia sendiri yang menamainya. Pada tahun 1967, beliau berhenti menjabat pada sidang istimewa MPRS dan digantikan sebagai pensiun dari presiden dan diganti dengan Presiden Soeharto sebagai pejabat Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau juga memiliki seorang istri yang sangat berpengaruh terhadap proses kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bernama Fatmawati yang telah menjahit bendera Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang masa kecil dan pendidikan Insinyur Soekarno. Masa kecil Soekarno sangat singkat. Beliau tinggal bersama keluarganya di Blitar. Kemudian dia pindah bersama kakeknya yaitu Raden Harjo-Kromadi ke Tulung Agung untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah EIS. Kemudian setelah di sekolah di EIS, dia pindah ke ELS. Kenapa dia pindah ke ELS? Karena supaya memudahkan dia untuk sekolah di sekolah para bangsawan yaitu HBS. Kenapa Insinyur Soekarno ingin sekolah di HBS? Karena pada saat itu sekolah HBS adalah sekolah para bangsawan di mana di situ semua para bangsawan Belanda dan dari negara lain sekolah di situ. Beliau ingin mempererat relasi hubungan antara berbagai dunia dan beliau juga ingin mempelajari berbanyak bahasa. Setelah itu, pada tahun 1911 dia pindah sekolah ke HBS.
Dan pada tahun 1915 dia mendirikan organisasi bernama Pemuda Jawa atau Jong Java. Beliau memiliki tali nasionalisme dan patriotisme yang sangat tinggi pada saat itu. Setelah Soekarno dewasa, beliau pindah sekolah ke ITB, yaitu di Fakultas Teknik Sipil untuk melanjutkan kuliahnya di sana. Dan setelah lulus dari ITB, beliau melanjutkannya sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Namun sebelum itu, dia dibawa dulu ke Rengas Dengklok untuk menghindari dari kaum penjajah Jepang. Insinyur Soekarno adalah sosok Bapak Presiden yang sangat fenomenal dan sangat istimewa. Dia dapat menghimpun seluruh negara dari Asia hingga Afrika dan mengadakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 atau gerakan non-blok. Kemudian setelah itu pada tahun 1967 setelah terjadinya gerakan G30 SPKI, beliau menyerah. Beliau turun jabatan dan digantikan dengan Presiden Soeharto pada saat itu. Selanjutnya adalah akhir hayat Insinyur Soekarno. Pada hari Minggu 21 Juni 1970, beliau meninggal dunia pada malam hari dan disemayamkan di Wisma Yasa, Jakarta, kemudian dibawa ke Blitar, Jawa Timur untuk dikebumikan bersama dengan ayah dan ibunya, yaitu Raden Kusmo Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai.